Nah, ini isu yang lain lagi, ini kan beberapa waktu lalu Bapak bersama rombongan Ombudsman menemui Kepala Badan Gizi Nasional Bapak Dadan Hidayana yang menjadi penyelenggara program makan bergizi gratis MBG. Nah, apakah ada potensi atau temuan maladministrasi dalam program ini dari Ombudsman? Ya, kami dapat pencerahan dari Kepala Badan Gizi Nasional terkait pelaksanaan program MBG ini. Yang pertama, kan targetnya itu akan dibuat 30.000 titik layanan, ya, namanya SPPG. Dari 30.000 titik layanan ini, yang akan didanai oleh pemerintah, yang dibangun oleh pemerintah itu sekitar 1.500-an. 1.500-an. Jadi berapa persen itu? Nggak nyampe 10%. Ya, dari 30.000. Jadi hanya 5%. Jadi 5% dari 30.000 titik itu yang akan didanai pemerintah untuk pembangunan SPPG-nya. Nah, berarti di sini ada unsur pengadaan, dan kami kemarin berdiskusi, Pak Dadan silahkan cek. Ya kalau ada pengadaan yang bermasalah, Pak Ombudsman harus masuk dari awal. Kurang lebih lah begitu untuk maladministrasinya. Karena bisa saja di pengadaan ini terjadi pelanggaran-pelanggaran prosedur. Gitu kan? Nah, ini pengadaan. Tapi yang lebih menariknya adalah berarti 95% lainnya itu diserahkan kepada swasta, masyarakat. TNI diajak untuk membuka entah berapa, pengusaha juga diajak. Kalau masyarakat yang diajak ini UMKM sih harusnya bagus untuk meningkatkan perekonomian di boleh sepanjang sanggup. Nah, cuma kan begini, siapapun boleh yang bisa memanage sehari 3.000 catering. Untuk makanan. Nah, kalau UMKM-nya bisa memanage 3.000, silahkan ajukan. Per UMKM harus 3.000? 3.000. Karena dia per satu unit harus 3.000. Satu unit per 3.000. Nah, karena mekanismenya ini adalah berarti kan harus dibangun mekanisme negara bagaimana membayarnya. Nah, pakailah virtual account. Awalnya dibangun mekanisme reimburse, tapi ternyata bermasalah. Ya, karena perlu modal besar juga. Perlu modal besar, mau reimburse berapa lama? Nggak mungkin UMKM bisa seperti itu. 3.000 per hari, berat kan? Ada kan kemarin aja. Bayarnya bukan per hari, bayarnya bisa sebulan kali. Iya, bayarnya kan itu repot 3.000, berapa banyak itu. Nah, oleh karena itu ada juga mekanisme uang muka. Nah, karena uang muka berarti dari negara masuk ke virtual account, persoalan sederhana, ini virtual account lembaga apa? Nanti boleh, kalau nggak disuplai, boleh nggak? Pertanyaan, boleh nggak individu? Nggak boleh individu. Nggak boleh. Gitu kan? Nah, akhirnya dibuatlah bahwa ini benderanya harus yayasan. Yayasan? Yayasan. Yang non-profit? Yang non-profit. Ya. Nah, pertanyaannya, terjadi peluang yayasan itu, karena ini yayasan menerima, yang mengelola dana, yang memasakkan tetap dari Badan Gizi Nasional. Nah, di sini yang harus kita lihat. Negara mengatakan 15.000 kan? 15.000, 2.000 untuk sewa, 3.000 untuk operasional, 10.000 untuk menunya. Nah, kalau ini tidak diawasi, maka kejadian-kejadian yang kemarin itu bisa terjadi. Nah, Ombudsman sedang mendeteksi persoalan ini. Nah, ini kan banyak juga keluhan dari siswa yang makanannya ada yang basi lah, yang ayamnya keras banget sampai nggak bisa digigit lah, sehingga sampai diprotes sama Deddy Corbuzier, marah-marah juga. Tapi kan ada juga pihak yang melihat ini anak kecil ini kan lugu ya, ditanya dia jawab apa adanya. Barangkali ayamnya bukan ayam yang biasa dipakai, ayam tua yang sudah dagingnya kenyal, diambil, dipotong, dimasak sehingga supaya bisa lebih banyak untung. Barangkali ini yang mungkin digigitnya nggak bisa diputus-putus nih. Yang jelas kalau dalam prosedur kan mereka harus memenuhi berbagai macam ketentuan. Makanya ketika ada penyelewengan seperti itu, kan harus ada pengawasan. Nah, pengawasannya bagaimana? Nah, ini kemarin juga saya sampaikan. Ya, kualitas makanan harus dijaga nih. Harus kualitas makanan jangan sampai harus dijaga. Oknum catering, pemilik catering mau untung banyak, kualitas makannya asal-asal saja. Betul. Nah, ini Ombudsman mau masuk di sisi itu untuk melihat untuk bagaimana pengawasan jadi yayasan yang menjadi sumber pengawasannya. Karena di situ permainannya. Ya kan menunya 10.000. Dan di dalam menu kan tidak ada harganya. Misalnya kalau ini harus kan yang menjadi ketentuan dari Badan Gizi Nasional tuh bagaimana komposisi gizinya, pemenuhan kadar tadi ada unsur-unsurnya kan tidak harus
menunya nggak nyebutin menu ayam sekian ribu, menu ini nggak. Ya, berapa besarnya potongannya, berapa berat kan nggak disebut kan nggak juga. disebut juga, kan itu ada komposisi macam-macam. Jadi betul-betul itu diserahkan pada local wisdom. Dan juga repotnya kan masing-masing wilayah itu beda-beda. Beda-beda. Nah, jadi bisa saja untuk seperti itu katakanlah harganya bisa 8.000. Wah, keuntungannya kan luar biasa. Udah 2.000 di awal sewa, ada lagi 2.000 di sini. Gitu. Nah, ini mudah-mudahan kita MBG ini bisa cepat teratasi dan dapat solusi yang baik. Ya.